Cuma jadi unik begini, selain Mesir, Turki yang terlibat di konflik yang ada sekarang, ada mulai mencuat itu Houthi. Houthi. Bagaimana pandangan kalian soal Houthi? Houthi kan ibaratnya kalau di dalam Yaman. Houthi Houthi Yaman ya. Jadi kalau kita pikir ya, ibaratnya di kalangan pengajian tahu dia mereka berada di mana afiliasinya misalnya kan gitu kan. Atau juga bagaimana gitu. Oh ini jadi rancu sebenarnya. Houthi ini friends, ally atau oportunis kan belum ada yang tahu gitu ibarat untuk orang Indonesia. Masih menjadi satu yang trending nih karena memberikan perlawanan terhadap Israel gitu kan, masih mendapatkan atensi publik. Benar. Cuman belum tahu nih sebenarnya Houthi bagaimana. Niatnya apa? Nah kan di orang Indonesia kan pahamnya ikutan membela Gaza. Palestina. Membela Palestina gitu ya. Dengan menyerang Israel. Kalau para pejuang Palestina mengatakan apa? Dibilang? Ya silakan. Kalian kok mau bantu kami silakan. Tapi kami tidak mau mengikuti kalian. Siapa aja, mau orang Barat, mau orang siapa aja mau bantu kami silakan seperti itu. Tapi tidak ada perjanjian. Tidak ada perjanjian setelah itu. Oh jadi nggak kemudian kalau gue ikut menangin, gue ada transaksional gitu, nggak ada gitu ya? Ada. Jadi selama ini dugaan-dugaan yang berseliweran ternyata nggak benar kalau itu ada apa namanya hubungan itu ya. Jadi ibaratnya masih ke the enemy of my enemy is my friend. Masih begitu ya. Betul. Nah, posisi Houthi menurut pandangan kalian gimana sih? Siapa yang jelasin nih? Antum dulu atau nih? Dari segi geopolitik kayaknya lu yang lebih paham. Begitu ya. Ya udah deh. Kita bicara geopolitik. Geopolitik ya. Yaman. Iya. Jadi setelah Israel ini menang ya tahun 19 berapa sih menangnya itu gua lupa 1960. Oh yang Arab Spring. Bukan Arab Spring. Yom Kippur, perang dulu. Yom Kippur. Oh yang bersatunya para negara Arab itu. Betul. Ya. Habis yang itu berapa hari seminggu kalau saya. perang berapa hari dia lupa gua. Pokoknya tahun dan tragedi ada di sini nih. Nah, di sini nanti dicek ya. Gitu. Yang akhirnya Israel menang gitu kan. Iya, menang. Akhirnya satu raja Arab meninggal kan, dibunuh raja siapa tuh Raja Faisal ya, yang dibunuh oleh orang terdekatnya yang pulang dari Amerika gitu. Embargo minyak lah intinya. Nah, setelah perang itu ini pendapat gua sendiri. Nah, itu mereka membuat strategi khusus agar negara-negara Arab ini dalam 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan tidak fokus kepada wilayah Israel. Akhirnya mereka membuat proxy. Proxy-nya itu adalah Iran. Iran itu sebelum 1975, sebelum revolusi Iran itu dipimpin oleh pemerintahan yang Islamis banget lah. Setelah itu baru naik Khomeini sebagai Iran. Iran ini naik, itu pemimpinnya namanya Khomeini. Waktu itu dia bahkan lari ke Prancis untuk mengungsi gitu. Kenapa? Revolusi Islam kan waktu itu ada kudeta dan segala macam lah perang di Iran itu. Akhirnya digantikan kepemimpinan sama si Khomeini ini gitu, yang citranya sangat Islam segala macam bahasanya ya. Tapi menurut kami tidak seperti itu gitu. Nah dia dibiayai oleh orang-orang Barat untuk memecahkan situasi yang ada di Timur Tengah. Fokusnya itu jadi berubah gitu. Yang tadinya orang Arab ini semuanya fokus ke melawan Israel. Akhirnya timbul konflik. Sampai pada puncak nanti Arab Spring, perpecahan segala macam, ada kudeta di sini, kudeta di Bahrain. Bahrain itu dikudeta sama kelompok itu juga. Di Houthi juga Yaman. Dia itu pemberontak aslinya, pemberontak yang mengkudeta pemerintah resmi yang ada di Yaman. Kemudian dia berkuasa dan sampai sekarang belum menguasai seluruh Yaman. Masih ada wilayah terbagi menjadi dua. Nah, satu ibu kota di Aden, satu lagi di Sana'a. Sana'a ini yang memang kota besarnya ya bahasanya, yang dikuasai oleh si Houthi ini gitu. Nah, semenjak pemberontakan ini terjadi, akhirnya Arab Saudi sibuk mengurusi Houthi. Karena Houthi ini ngelemparin rudal ke Madinah, ke Mekah, itu dilemparin. Teman-teman bisa lihat nanti di video di YouTube, itu banyak banget video bagaimana Houthi menargetkan Saudi. Akhirnya Saudi sibuk dengan ngurusin Yaman, Houthi. Tapi berita yang disebarkan itu sangat jelek, Mas, karena dianggap Saudi membunuh masyarakat Yaman, anak kecil. Pokoknya media mereka pintar tuh ngerosting bahwa padahal Saudi sendiri melindungi negaranya mereka dan juga melindungi presiden mereka yang Presiden Yaman yang ada di Saudi. Presiden Yaman yang dikudeta sama Houthi yang lari ke Saudi untuk dijaga. Dan Presiden Yaman secara hukum internasional meminta bantuan kepada Saudi dan Saudi berhak menolong Yaman sendiri gitu untuk menyerang wilayah Yaman. Nah itu teman-teman harus mengetahui ini sebenarnya. Bahwasanya ini peta konfliknya peta konflik seperti itu, dikudeta nih ceritanya. Nah, tadinya ini si Houthi ini sudah dicap sebagai foreign terrorism, ya kan tadinya. Tapi ditarik lagi di masanya si Biden. Saudi kesel banget nih ya kan dengan ditariknya. Akhirnya yang kita pandang nih seperti yang terakhir ini si Trump sendiri tuh ngupdate story
ketika Houthi memblokade segala macam, dia tulis di story-nya di Instagram. Ini kerjanya si Biden ngasih duit billion ke Iran, kemudian Iran menumpahkan darah di wilayah Timur Tengah. Nanti saya kirim screenshotnya. Sempat nge-capture ya. Aku sengaja nge-capture untuk kemudian nanti bisa kita sampaikan kepada netizen Indonesia, gitu ya kan. Nah itu, jadi dia menumpahkan darah akhirnya di wilayah Timur Tengah, di mana-mana akhirnya kita sibuk perang. Padahal kelompok ini tuh sedikit banget, di Suriah sedikit sebenarnya, ya kan. Tapi mereka berkuasa di Yaman. Di Yaman ini mayoritasnya tuh Ahlus Sunnah. Tapi yang sedikit ini berkuasa kok bisa, ya kan? Secara logika kok bisa gitu. Nah itu ada permainan something di belakang mereka. Dan ini memang teman-teman harus paham kondisi yang terjadi di Timur Tengah, yang mana negara Arab akhirnya terpecah untuk fokus berperang melawan orang-orang yang ada di sekitar situ gitu. Bahrain alhamdulillahnya gagal, kudetanya gagal, dijaga sama negara-negara Arab agar tidak terjadi kudeta gitu. Seperti itu. Jadi gini, kalau ambil sedikit kesimpulan yang mudah mungkin diterima sama teman-teman ya. Supaya di daerah Timur Tengah ini nggak fokus memusuhi Israel, maka diciptakanlah konflik yang menyibukkan. Betul. Gitu kan. Iya. Cara menciptakannya konflik yang menyibukkan dengan cara kemudian Amerika menginstal sesuatu di Iran. Iya, betul. Ya, sistem sesuatu Ya. pokoknya diinstal di Iran yang kemudian menjadi sebuah huru-hara. Konflik di Timur Tengah gitu kan. Makanya dari dulu dari zaman gua kecil ada konflik Timur Tengah itu berarti sebuah setting awalnya. Nah, kemudian setelah bentar. Waktu Iran sama Irak perang itu bagian dari konflik itu. Sama Saddam Hussein sampai bilang, ini kita udah habis minyak waktu perang itu. Sampai akhirnya Saddam Hussein harus invasi Kuwait. Karena tadinya disupport sama negara Arab untuk ngeberantas Iran ini tadi. Perang ini lama loh, merugikan Iran banget waktu lawan Saddam Hussein. Itu kan pas kita SD, Pak ya? Kapan ya? Banget kita masih kecil. Jadi Saddam Hussein nyerang Iran untuk menaklukkan Iran itu tadi. Tapi mereka kekurangan tenaga. Mereka minta bantuan ke Kuwait, negara-negara Arab tidak mau. Akhirnya Saddam Hussein menginvasi wilayah Kuwait, tapi di situ terjadi fitnah segala macam. Akhirnya Saddam Hussein jatuh, meninggal, di akhirnya bersyahadat, ya kan. Nah itu sesuatu tragedi yang menyedihkan banget lah intinya. Saddam Hussein sebenarnya justru sedang membela akidah gitu. Betul. Dan satu lagi, saya sendiri udah bertanya sama pengungsi Suriah, orang Turki, orang Mesir, orang Jordan. Mereka itu ketika ditanya tentang bagaimana peran Iran, peran Hizbullah, peran Houthi, mereka bilang itu semua acting, kata dia gitu. Mereka ngomong kayak gitu. Loh kok acting, ini kan udah ngebantu acting. Masa sih kalian nggak paham sejarah sampai kayak gitu akhirnya. Kalau kita gali-gali lagi, ceritanya seperti yang saya ceritain itu gitu. Dan mereka itu udah nggak terpengaruh dengan berita-berita yang tersebar di media, udah nggak terpengaruh mereka. Tapi ya kita kan yang jauh dari lokasi ya. Dan gue pribadi langsung ngontek salah satu syekh yang ada di Yaman, namanya Syekh Akrom. Gue tanya gimana sih sebenarnya perlakuan dari Houthi kepada Israel itu. Dia balas pakai VN, nanti gue kirimin VN-nya. Dia bilang dia itu hanya sedang bermain-main. Dia sedang mencari atensi publik. Jadi kita tidak menganggap itu satu perjuangan untuk kaum muslimin. Itu hanya mereka sedang mencari atensi kita dunia gitu. Mari dengarkan penjelasan dari Ustadz Iksan Tanjung berikut. Nah terus kenapa kok justru yang kelihatannya membela Palestina, yang kelihatannya melawan Israel terang-terangan adalah Syiah. Yaman Syiah, Hizbullah Lebanon Selatan itu Syiah, Iran itu jelas Syiah, ya kan? Jawabannya sederhana, Pak. Jawabannya adalah cari panggung, gitu loh. Syiah itu cari panggung. Dan tidak mungkin Abu Ubaidah ngomong begitu, nggak mungkin. Abu Ubaidah ngomongnya apa kalau di dalam pidato-pidatonya? Terima kasih kepada Yaman, terima kasih kepada Hizbullah, terima kasih kepada Iran, ya kan? Gitu. Kenapa? Ya karena itu adab. Cuma kita paham, Pak, bahwa yang namanya Syiah Rafidah, ya, Rafidah itu kan kerjanya mengkafirkan Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat mulia, mencela istri-istri Nabi, ya kan? Anaknya Abu Bakar, anaknya Umar dicela sama Rafidah. Bagaimana mungkin kita dengan mereka akan satu barisan? Nggak mungkin, Pak. Jadi mereka melakukan ini adalah sebuah panggung, cari pamor begitu di mata dunia Islam khususnya, begitu. Ya, nanti cepat atau lambat akan tersingkap juga. Makanya kalau kita pelajari ilmu akhir zaman, kan pertanyaan besar, Pak. Kok Dajjal nanti terakhir ketika dia akan mati, si Dajjal dibunuh sama Isa alaihissalam, kok dia justru ngerahin pasukan 70.000 Yahudi dari mana? Dari Asbahan. Asbahan tuh di mana? Isfahan tuh di mana? Di Iran. Itu. Ya.
Iran kan tempatnya bercokolnya Rafidhah, begitu. Dan Anda perlu tahu ya, di ibu kota Iran yang namanya Teheran itu, cari di masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak ada satupun. Orang Indonesia kalau ada di Teheran pas hari Jumat di Iran, ya kan, itu mau sholat Jumat kemana? Ke KBRI, satu-satunya tempat sholat Jumat yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Tapi nggak ada di kota Teheran, nggak ada masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebaliknya di Teheran sinagog bisa ditemukan. Ya karena memang Rafidhah bikinan siapa sih? Bikinan Syiah kan? Tokohnya namanya Abdullah bin Saba, Yahudi dari Yaman, ya kan? Yang muncul di zaman Khalifah Utsman bin Affan, menyebarluaskan hoaks, ya kan? Hoaks besar bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebelum wafat punya wasiat kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan dirinya setelah wafat. Ternyata yang menggantikan Abu Bakar, berarti Abu Bakar itu pengkhianat, dia kafir, ya kan? Habis itu Umar bin Khattab, berarti Umar bin Khattab pengkhianat, mestinya Ali jadi penggantinya, ya, tapi Umar naik. Nah sekarang Utsman lagi mimpin ya, Utsman ini pengkhianat gitu, ayo kita kepung rumahnya, dikepung rumahnya, dibunuh, kan begitu. Nah jadi kita punya cadangan sikap terhadap mereka seperti demikian. Karena apa? Karena pada hakikatnya memang beda antara kita dengan mereka, gitu. Dan pihak Hamas, pihak Al-Qassam tidak mungkin mencela mereka, nggak mungkin. Tapi mereka paham. Makanya dulu pernah petinggi Iran menawarkan kepada petinggi Hamas, ya, untuk bikin rumah sakit terbesar di Gaza. Tapi syaratnya kasih nama rumah sakit itu Rumah Sakit Imam Khomeini. Ditolak sama Hamas, karena Hamas tahu ini propaganda, begitu. Jelas ya? Nah terus yang terakhir, pertanyaan terakhir, kenapa nggak ada pemimpin dari negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terang-terangan membela? Ya karena tadi terbelenggu semua, terpasung semua gitu loh oleh pihak sekutu Yahudi di dunia hari ini, begitu. Nah tapi percayalah bahwa ini tidak akan berlangsung terus seperti demikian sampai Allah Ta'ala menghadirkan Al-Mujaddid tadi yang Anda sebut-sebut itu, ya kan, Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi sudah muncul, bahkan dalam hadisnya disebutkan Al-Mahdi itu ketika muncul pertama kali yang dia bebaskan itu negeri-negeri kaum muslimin, ya, tagzuna jaziratul Arab fayaftahu Allah, kalian akan perangi jazirah Arab, semenanjung Arab, dan Allah akan beri kalian kemampuan mentaklukkan jazirah Arab. Jazirah Arab tuh siapa? Kerajaan Arab Saudi, Yaman, Oman, Qatar, ya, Kuwait, Uni Arab Emirates, ya kan, Bahrain, ya kan, itu semua tuh akan dibebaskan sama Al-Mahdi. Dan saya punya keyakinan kuat kalau Al-Mahdi muncul, maka angkatan bersenjata di berbagai negara itu pun tiba-tiba akan terbelah, Pak. Sebagian langsung baiat sama Al-Mahdi, karena mereka muslim kan, mereka juga baca dong hadis-hadis tentang kemunculan sang pemimpin gitu. Sehingga nanti akan ada negeri mungkin kayak Qatar gitu, seluruh angkatan bersenjatanya langsung gabung sama Al-Mahdi, sehingga Qatar nggak perlu dilawan, nggak perlu diperangi, langsung gabung aja. Karena selama ini yang paling rada-rada mending lah ngebela Palestina kan gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, seperti itu ya situasi kita. Nah karenanya marilah kita terus berjalan ya, sambil, kalau bahasa saya kan, saya udah membahas juga nubuah perang akhir zaman, sudah saya bahas di sini ya, sudah kan saya bahas. Nah dalam pembahasan itu kan saya bilang kalau asumsinya bahwasanya Syekh Ahmad Yasin benar ucapannya, prediksi kehancuran Israel pada tahun 2027 yang berarti tinggal 3 tahun lagi, berarti apa yang dikatakan Al-Mubayyad juga asumsinya menjadi benar. Apa? Al-Mubayyad mengatakan hancurnya negara Israel itu oleh kekuatan aliansi muslimin dengan Rum, muslimin dengan Eropa Nasrani, dan itu ada hadisnya ya, kalian bersama mereka, kalian umat Islam bersama Eropa Nasrani akan memerangi musuh di belakang kalian. Itu satu hadis. Hadis yang lain, musuh di belakang mereka. Jadi musuh ini di belakang umat Islam, di belakang Eropa Nasrani. Nah siapa yang sekarang di belakang Eropa Nasrani dan di belakang umat Islam? Ya, Yahudi kan gitu. Nah jadi sampai titik tertentu akan ada kesadaran bersama, kita harus lawan ini pihak yang di belakang kita ngegandulin kita terus, bahkan ngatur-ngatur kita gitu. Nah cuma masalahnya adalah aliansi itu akhirnya pecah kongsi. Kenapa? Karena kemudian ya ada tentara Nasrani Rum yang setelah menang lawan Israel ya, dalam perjalanan pulang ngeklaim ya salib telah menang, ya marahlah kaum muslimin, akhirnya pecah kongsi, dan akhirnya malah terjadi Malhamah Kubro, perang besar antara kaum muslimin dengan Nasrani. Nah jadi yang ingin saya katakan adalah
jika ini benar, berarti sebelum 2027 akan ada aliansi tersebut. Dan sebelum aliansi tersebut terjadi, nggak mungkin aliansi itu terjadi tanpa ada kejelasan siapa pemimpin umat Islamnya, yang berarti Al-Mahdi sudah muncul. Nah pertanyaannya sekarang, kalau memang Al-Mahdi sudah dekat jadwal kemunculannya, terus apa persiapan kita? That's the big question kan? Gitu. Karena jangan sampai dong the certified leader, pemimpin yang tersertifikasi dari Nabi SAW, Al-Mahdi udah mau muncul, ya kan? Kita bukannya nyiapkan diri untuk bisa bergabung dengan dia, berbaiat dengan dia, hijrah dan berbaiat pada Al-Mahdi, tapi kita sibuk ngurusin uncertified leaders, pemimpin yang gak ada sertifikasinya. Terus saja kita ribut ngomongin siapa nih calon pemimpin kita yang paling pantas. Bukan soal pemimpinnya Pak, soal sistem kepemimpinannya itu yang mesti dievaluasi, bukan sosoknya. Kalau bicara sosoknya siapapun mungkin, cuman yang jadi masalah adalah setelah sosok itu berada di situ karena sistem kepemimpinan yang nggak sesuai dengan Quran dan Sunnah, mana mungkin dia bisa menyelesaikan perkara sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jauh lebih penting kita menyiapkan diri, karena the certified leader is very close to come, udah sangat dekat jadwal kemunculannya. Ya, jangan sampai akhirnya kita nggak bisa jalankan perintah Nabi. Perintah Nabi apa? Fa idza ra'aitumuhu fabayyuhu walau habwan 'alal falji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Ya, bila kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena dialah khalifatullah al-mahdi. Nah, kita nggak tahu Pak Al-Mahdi munculnya kapan, tapi saya termasuk orang yang sangka baik kepada Allah, mudah-mudahan jadwalnya nggak lama lagi. Gitu. Nah kalau itu nggak lama lagi, berarti sudahkah kita siap? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk tiba-tiba harus hijrah baiat kepada Al-Mahdi? Ya, saya kira itu yang paling penting dari pertanyaannya Bapak ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya benar Bu. Bahkan ada hadis lain lagi di mana Nabi SAW bersabda di hadapan seorang sahabat bernama Abdullah bin Hawalah ibnu Hawalah. Kata Nabi, ketika khilafah sudah berdiri di Syam, maka akan muncul jundun bil Syam, jundun bil Irak, wa jundun bil Yaman. Akan muncul pasukan di Syam, pasukan di Irak, dan pasukan di Yaman. Terus Ibnu Hawalah bertanya, ya Rasulullah, andaikan aku hidup di masa itu, pilihkanlah untuk aku sepatutnya bergabung kepada yang mana? Kata Nabi, alaikum bis Syam, hendaknya kalian gabung dengan yang di Syam. Kalau nggak bisa, gabunglah dengan yang di Yaman, kata Nabi. Tapi Nabi nggak sebut-sebut yang Irak, begitu. Nah, jadi artinya apa? Artinya memang hadis-hadis tentang Yaman sebagai sesuatu tempat munculnya kekuatan umat Islam itu benar hadisnya. Cuma pertanyaan besarnya, apakah hadis itu berkenaan dengan situasi kita sekarang? Atau belum waktunya? Karena apa? Karena Yaman ini semenjak dikuasai sama Syiah, jadi perlu Anda ketahui, Yaman ini sebenarnya dari dulu dia adalah masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang minoritas ada Syiah namanya Syiah Zaidiyah. Dan Syiah Zaidiyah adalah jenis Syiah yang paling akrab dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Syiah Zaidiyah itu nggak sampai mengkafirkan para sahabat, nggak sampai mencela istri-istri Nabi. Cuma bedanya dengan kita, mereka lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib daripada Abu Bakar, Umar, Utsman. Paham? Tapi nggak sampai mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah cuma problemanya itu dulu. Sedangkan Yaman yang sekarang ada yang namanya kelompok Houthi muncul. Nah Houthi ini akrab dengan Iran, gitu. Dan sejak mereka ya menjadi akrab dengan Iran, mereka melakukan kudeta terhadap pemerintahan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Yaman, sehingga Yaman itu terkooptasi oleh Syiah yang versi Rafidhah, versinya Iran, gitu. Nah sekarang ini yang berkuasa di Yaman ini Syiahnya Syiah Rafidhah, dan mereka ini semenjak berkuasa itu yang namanya pusat-pusat kegiatan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibredel Pak, dibredel. Ada satu kampus besar namanya Jamiatul Iman, kampus bagus sekali, banyak melahirkan ulama-ulama yang memang dikirim dari berbagai negara, nanti pulang ke negara masing-masing jadi ulama besar ya. Nah Jamiatul Iman itu sekarang dibredel, nggak boleh beroperasi. Dan para asatirnya, dakatirnya, duktur-dukturnya, ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya itu terusir dari Yaman sekarang Pak, gitu. Nah jadi saya berkeyakinan juga hadis itu benar adanya, cuma kapan dia berlakunya? Karena hadis itu agak lebih spesifik menyebutkan bahwa kekuatan Yaman itu di akhir zaman berkaitan dengan ketika sudah muncul 12.000 personel tentara ya, pasukan mujahidin dari Aden. Aden itu satu wilayah di Yaman yang memang itu basisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu. Berarti belum matang kan situasinya untuk
untuk kita menganggap Yaman yang dimaksud hadis itu adalah Yaman yang sekarang. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau Syam boleh jadi yang sekarang ini, ya Syam yang dimaksud adalah Syam yang diwakili oleh para mujahidin yang sekarang luar biasa sedang berjuang di Palestina, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ya baik. Kalau ditanya apa yang menjadi sebab terbelenggunya para pemimpin-pemimpin di negeri-negeri muslim sekarang ini, ya jawabannya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, al-wahan, gitu. Jadi mereka lebih berorientasi kepada dunia, ya, tenimbang akhirat, dan mereka sangat khawatir dengan kematian, gitu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, dan ini nggak heran, nggak mengherankan. Kenapa? Karena Nabi sudah bilang di fase ini yang akan muncul adalah mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Kenapa memaksakan kehendak mereka? Ya karena mereka hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sedangkan kehendak mereka ditentukan oleh siapa? Oleh kehendak yang bisa ngatur mereka. Siapa? Ya bisa oligarki, bisa elit global, ya kan, bisa penguasa-penguasa dunia yang sekarang ini bersekutu dengan Yahudi, ya, dan seterusnya. Itu ininya, logikanya seperti demikian. Ya kalau seandainya penguasanya itu model yang nggak punya penyakit wahan, masya Allah, ya. Nah karenanya ini terkait dengan pertanyaan yang kedua, ya, pertanyaan kedua, terus bagaimana caranya kita menguatkan, ya, sistem? Ya jawabannya adalah nggak bisa dimulai dengan cara lain kecuali dakwah dan tarbiyah. Ya, kita harus educate umat ini untuk memahami, karena tidak mungkin sistem Islam itu tegak sebelum hadir manusia-manusia yang faham Islam dengan kelengkapannya, begitu. Ya, jadi harus ada pendidikan, proses pembinaan, pendidikan, pengkaderan, ya, edukasi, gitu, edukasi. Nah, di antara edukasinya itu ya seperti majelis talim seperti ini. Ini harus disebarluaskan pemahaman bahwa kita jangan terjebak selalu mikirin siapa sosok yang pantasnya mimpin kita. Sebelum kita bicara sosok, kita harus bicara sistem kepemimpinannya kayak apa. Karena hadis tadi itu membicarakan sistem kepemimpinan, ya. Jadi saya kembali lagi kepada pembahasan tadi, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini, gambar ini kan Nabi menjelaskan bahwa umat ini sejak dari awal Nabi diutus sampai menjelang kiamat berakhir itu akan melewati 5 babak, 5 fase. Dan uniknya hadis ini, setiap fase disebut oleh Nabi sesuai dengan karakteristik sistem kepemimpinannya, gitulah. Nah, Nabi katakan sistem kepemimpinan pertama namanya an-nubuwah, sistem kenabian. Dan pastinya ini sistem kepemimpinan terbaik dong. Kenapa? Karena Nabi langsung yang jadi pemimpinnya, sosoknya kan begitu, gitu. Dan ini nggak bisa ditiru, nggak mungkin bisa ditiru. Tapi ada sistem berikutnya yang kedua, namanya sistem khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam kepemimpinannya. Dan ini diwakili oleh siapa? Atau telah dijalankan oleh siapa? Oleh 5 sahabat mulia, semuanya penghuni surga dijanjikan oleh Nabi. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali, ya kan? Gitu. Nah, mereka ini dijuluki khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi sampai mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, abdu alaikum bin nawajid. Ya, kata Nabi, ikutilah sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah yang terbimbing, yang mendapat petunjuk, ya, dan hendaknya kalian gigit sunnah-sunnah kami, ya, dengan geraham kalian. Jadi artinya apa? Nabi memberikan legalitas bahwa kalau mau nirulah zaman Nabi, ya, atau nirulah zaman khulafaur rasyidin, begitu. Karena ini adalah era yang paling ideal, gitulah. Dan era yang paling ideal ini gak lama, cuma 40 tahun. Nabi mimpin 10 tahun di Madinah dan 30 tahun para khulafaur rasyidin. Nah, setelah itu kata Nabi muncul sistem kepemimpinan yang julukannya mulkan adon, raja-raja yang menggigit. Nah, realitas sejarah membuktikan apa? Di masa mulkan adon itu, umat Islam tetap pemimpin tertingginya gelarnya khalifah.
Kalau pemimpin tertinggi gelarnya khalifah, negaranya sistemnya namanya apa? Khilafah, ya kan? Tapi kenapa Nabi sebutnya mulkan adhan? Kenapa Nabi nggak bilang ya khilafah ala minhajin nubuwah tetap gitu? Enggak, karena apa? Itu era khilafah yang nggak ala minhajin nubuwah. Ada sedikit catatan gitu loh. Catatannya adalah di era tersebut pergantian khalifah ke khalifah berikutnya nggak lewat musyawarah, nggak lewat mufakat, nggak lewat baiat, tapi lewat apa? Sistem turun temurun, waris mewarisi kayak kerajaan gitu loh, ya kan? Dan para khalifah itu sangat berbeda-beda tergantung apa? Tergantung tingkat gigitnya. Raja-raja menggigit. Kalau gigitannya kencang pada Quran dan Sunnah, jadilah dia khalifah yang walaupun era mulkan adhan, khalifah yang adil, kayak Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kan di era mulkan adhan, tapi dia cemerlang kan, karena apa? Karena dia menggigit ketat gitu Quran dan Sunnah. Tapi banyak juga khalifah-khalifah yang longgar gigitannya pada Quran dan Sunnah, sehingga menjadi khalifah-khalifah yang maaf zolim. Itu realitas sejarah. Nah, tapi masih mending tenimbang babak keempat. Di babak keempat bahkan Allah Ta'ala mengatakan ini babak mulkan jabariyah, babak sistem kepemimpinan di mana penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak, dan kehendaknya bukan kehendak Allah dan Rasulnya gitu loh. Nah, berarti kan kita harus didik umat ini, ayo kita menuju kepada sistem kepemimpinan yang ideal. Yang ideal itu apa? Khilafah ala minhajin nubuwah. Masa kita kembalinya ke mulkan adhan? Enggak dong. Ya, dan nggak ada hadisnya, Nabi nggak ada bilang setelah mulkan jabriyah muncul mulkan adhan dulu baru kemudian khilafah ala minhajin nubuwah, nggak ada. Makanya kita punya keyakinan kuat setelah era yang sangat gelap ini akan muncul era yang sangat terang nanti, nggak pakai perantara gitu loh, benar-benar dari era ya. Makanya Nabi mengistilahkan kalau Al-Mahdi muncul, tadinya penuh kezaliman merata memenuhi bumi, sedangkan Al-Mahdi mimpin keadilan merata memenuhi bumi, kan gitu, sangat kontras gitu ya. Nggak perlu pakai jembatan-jembatan, nggak ada jembatan itu, langsung aja gitu. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, ini lewat edukasi, lewat pendidikan, lewat tarbiyah, itu yang paling penting, bukan dengan cara apa namanya ya udahlah nggak apa-apa kita ngalah dulu ya kan, untuk nantinya kita kalau udah berkuasa baru kita pegang, baru kita sebarin Islam. Nggak bisa begitu, namanya kita bohong dong berjuangnya gitu, nggak jujur gitu. Berjuang untuk demokrasi tapi ujung-ujungnya mau negakin Islam, ya bohong dong. Kalau emang mau negakin Islam, bilang dari awal mau negakin Islam sehingga umat ini paham, oh mau ke sana kita tujuannya, ayo rame-rame kita ke sana, sekalipun lama jalannya nggak apa-apa gitu. Karena mendingan lama tapi bener, tenimbang cepet tapi ya palsu. Bener sih bener, menang sih menang tapi palsu menangnya gitu. Dan itu sudah terbukti kan, terbukti di Mesir, terbukti di Aljazair ya kan, sakit hati betul kita dengan itu gitu. Baik, nah kemudian pertanyaan yang terakhir apa tadi? Ya, jadi begini, pembahasan tentang hal ini sudah saya sampaikan pada pembahasan tentang nubuah perang akhir zaman. Jadi di dalam kitab ensiklopedia akhir zaman, Syekh Mubayyad itu menerangkan bahwa ada tanda-tanda pendahuluan sebelum munculnya Al-Mahdi. Nah, salah satu tanda itu adalah munculnya Thaifah Mansurah, ya, kelompok yang terus-menerus mendapat pertolongan dari Allah, dengan kata lain kelompok yang terus-menerus menang, dan mereka tidak bisa dianiaya, dizolimi oleh siapapun kecuali yang mereka mengalami apa namanya musibah-musibah kecil begitu. Nah, siapa ini Thaifah Mansurah? Yang pasti Thaifah Mansurah itu disebutkan oleh Nabi akan muncul di wilayah Syam. Nah, sehingga diantara yang kita yakini Thaifah Mansurah ya mujahidin Gaza ini sekarang. Ini Thaifah Mansurah nih. Kelihatan 125 hari berperang ya kan, itu nggak ada kamus kalah, yang ada tuh kamus menang terus. Cuma kita semua tertipu ngelihat dari sudut kemanusiaan. Kalau ngelihat dari sudut kemanusiaan yang ada adalah sedih doang gitu ya, ngelihat anak kecil mati, ngelihat wanita mati, ngelihat rumah hancur, ngelihat orang kelaparan, ngelihat orang kehausan kan gitu ya, karena kita sibuk dengan berita-berita soal kemanusiaannya doang yang bikin kita jadi kayak merasa nggak berdaya gitu kan. Tapi kalau kita ngikutin berita di front pertempuran ya kan, tempat dimana bertemu pihak yang bersenjata mujahidin dengan pihak bersenjata tentara Israel, itu beritanya semuanya kemenangan terus bagi mujahidin dan kekalahan terus bagi pihak Israel ya. Artinya apa? Artinya kita harus optimis bahwa sangat mungkin pasukan mujahidin di Syam sekarang ini, inilah Thaifah Mansurah. Nah, yang kedua, Thaifah Mansurah yang sangat mungkin adalah mujahidin Afgan, karena terbukti mereka diinvasi sama Soviet, adik kuasa blok timur ya kan, 11 tahun
terusir akhirnya, ya. Dan bahkan terusirnya bukan saja dengan mujahidin Afgan, tapi seluruh kaum muslimin, pemuda-pemuda yang punya semangat jihad berdatangan dari negara Arab, dari Asia Tenggara, ya kan, sehingga menjadi eksperimen jihad di era modern yang pertama di bawah ajakannya Abdullah Azzam, ya Masya Allah. Dan bukan hanya Soviet, kemudian blok Barat, ya kan, Amerika Serikat dan NATO-nya 20 tahun bercokol, 20 tahun bercokol ya di Afghanistan, terusir juga, Masya Allah. Nah, sehingga kuat dugaan bahwa Ashabu Rayatus Sud, pasukan yang mengibarkan bendera hitam yang nantinya akan termasuk tahrir Masjidil Aqsa, membebaskan Masjidil Aqsa, itu datangnya dari situ, ya. Karena di dalam hadisnya diisyaratkan datang dari negeri yang namanya Khurasan. Nah, Khurasan itu ibaratnya namanya mirip dengan Syam. Zaman dulu, zaman Nabi, itu wilayah yang luas tuh namanya Syam. Kalau sekarang udah pecah-pecah, ada Suriah, ada Lebanon, ada Palestina, ada Jordan. Nah, begitu juga dengan Khurasan. Khurasan tuh dulu wilayah yang luas sekali. Ada Afghanistan, ada Tajikistan, ada sebagian Iran, ada sebagian Pakistan. Itu semua wilayah Khurasan. Tapi jantungnya itu Afghanistan. Begitu. Nah, sehingga kita boleh duga kuat bahwa mujahidin Afghanistan inilah yang mungkin nanti akan menjadi Ashabu Rayatus Sud, ya. Dan kemarin sudah terbukti juga, di antara tanda-tandanya udah mulai kita cium-cium baunya, kan gitu, atau lebih tepatnya kita cium aromanya gitu, bukan baunya ya, karena wangi sih gitu. Ketika Saudi mengundang negara-negara OKI, organisasi koordinasi Islam atau konferensi Islam, ngumpul membahas Palestina, ya cuman Afghanistan satu-satunya yang nggak ngirim utusan, karena dia bilang apa, nggak usah ngasih tahu kami di mana tempat rapatnya, yang penting tempat ngumpulnya tentara di mana, kan gitu. Masya Allah, ya. Satu-satunya ya negeri muslim yang terang-terangan nggak usah pakai perundingan lah, udah sekarang kita di mana duduk, kita ngumpul, ya kan, pos ngumpulnya kita para tentara mujahidin untuk membantuin Palestina, kan terang-terangan kan. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.